Jadi belum 1 tahun ini saya kehilangan kedua orang tua saya bersamaan. Seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, mungkin ketika saya masih membutuhkan kedua orang tua, tapi Allah mengambilnya lebih dulu. Kebetulan saya sudah bekerja. Salah satu pengalihan saya terhadap kesedihan orang tua itu mungkin dengan bekerja, dengan mungkin bermain sama teman, nongkrong gitu untuk pengalihan kesedihan saya tersebut, Pak Ustadz. Cuman ketika saya di rumah, mungkin ketika kesepian masih sering muncul kerinduan terhadap kedua orang tua saya tersebut. Pertanyaan saya, mungkin saat ini saya masih sering menangis, sedih atas kehilangan kedua orang tua saya tersebut. Apakah kesedihan saya tersebut menghambat kedua orang tua saya yang sudah meninggal di sana? Apakah mempersulit mereka di sana? Terima kasih Pak Ustadz. Julia. Mbak Juli, bukan kesedihan kita yang mempengaruhi mereka, tapi amal-amal kita. Jadi memang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika seorang anak berbuat dosa, itu akan menyedihkan atau menyusahkan orang tuanya di dalam kubur. Sehingga sama kayak kita lagi, kan ini cuma beda alam ya, bukan ada dan tiada. Orang tua kita ada, cuman di alam yang berbeda, namanya alam gaib, kita namanya alam syahadah. Mereka alam akhirat, kita alam dunia. Tapi bahwa dua-duanya itu masih Allah berikan hubungan, walaupun hubungannya itu bukan hubungan zahir lagi udah. Maka ketika seorang anak beramal solih dan dia niatkan untuk orang tuanya akan bahagia dengan itu dan mendapatkan kebaikan dari itu. Ketika anak mendoakan orang tuanya, doanya sampai untuk orang tuanya. Ketika anak berbuat dosa dan dosa itu terjadi karena kesalahan orang tuanya dalam mendidik, orang tuanya juga akan ikut kesusahan dengan dosa tersebut. Makanya bukan sedihnya kita, kecuali sedihnya kita itu udah masuk ke yang tadi, long grieving ya, sedih yang berlarut-larut, dan itu dalam bahasa Islam disebut niyahah. Niyahah itu sedih yang berlarut-larut yang membuat kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, membuat kita jadi kayak berputus asa dan berkeluh kesah. Itu baru namanya sedih yang berlebihan. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersedih dalam waktu yang lama ketika kehilangan Abu Thalib dan Khadijah. Sampai tahun itu dikenal dengan nama tahun Amul Huzni, tahun kesedihan atau tahun long grieving tadi. Bahkan Nabi Muhammad pun gak pernah bisa melupakan Khadijah, walaupun sudah sekian tahun meninggal. Bahkan ketika ada salah satu sepupu Khadijah datang ke rumah Nabi Muhammad, ngetuk pintu, memberi salam, gaya ngomong aksennya itu kayak Khadijah. Nabi Muhammad tuh langsung kayak seolah-olah Khadijah hidup lagi gitu, langsung kayak, apakah Khadijah? Saking Nabi Muhammad gak bisa melupakan Khadijah. Jadi gak apa-apa kalau keingat, gak apa-apa kalau misalnya sedih atas kehilangan, selama kesedihan kita itu tidak membawa kita kepada hammun wa ghammun. Apa itu? Putus asa dan berkeluh kesah. Jadi yang berpengaruh bukan itu, tapi amal-amal kita. Allahu a'lam.